Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu lebih, yang semuanya itu diperuntukkan bagi orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita sekalian yang telah memberikan satu respon secara positif, biarkanlah kita boleh mengingat apa yang telah Tuhan lakukan, berbuat di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami datang kepadamu, menyerahkan segenap keberadaan kami. Biarkanlah Engkau memberkati apa yang menjadi niat hati kami kepadamu pada saat ini, sehingga kami boleh mengerti, memahami, menghayati, dan bahkan kami menghidupi iman kepercayaan kami yang kami arahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Bapa, kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini seutuhnya. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, telah kulihat bukti kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kita sekalian, umat yang percaya. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Haleluya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
Bapa, untuk kasih setiamu, untuk pengorbananmu. Kami memujimu, kami menyembahmu, kami mengagungkanmu ya Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Glory, haleluya Tuhan. Sungguh terpujilah Engkau, Tuhan Allah kami yang perkasa, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah mengasihi kami, Engkau yang telah berkorban untuk kami sekalian. Dan saat ini Tuhan, kami mau memperingatinya ya Tuhan. Untuk sebab itu ya Tuhan, kami mau menghayati lebih dalam lagi, sehingga kami boleh lebih mengasihimu, lebih mencintaimu. Semakin hari, semakin indah Engkau memperhatikan, Engkau melihat apa yang kami lakukan, kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya Tuhan. Biarkanlah pada malam hari ini, pada saat ini kami boleh mengingat bagaimana besar kasih setiamu, pengorbananmu yang Tuhan arahkan bagi setiap kami. Oleh sebab itu, berbicaralah kepada setiap kami. Kami rindu untuk mendengar, mengerti, memahami, sehingga kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan melihat sesungguhnya apa yang menarik seseorang hidup di dalam Kristus. Apa menariknya? Apa uniknya? Sehingga kita boleh tetap ada di sana. Kita boleh tetap menjadi pengikut Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat, perhatikan dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-22. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian yang ada di rumah, bisa membuka Alkitabnya, dan juga yang ada di tempat ini bisa membukanya, dan kita akan baca bersama-sama. Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai dengan yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan dengan judul berikut: dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu, ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya,
untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan pada bagian ini, dari ayat yang ke-11 sampai dengan yang ke-22, saya ingin sampaikan kepada kita sekalian judul renungan pada saat ini, yaitu di dalam Kristus. Apa indahnya di dalam Kristus? Apa enaknya, apa nikmatnya orang ada di dalam Kristus? Pada nats yang telah kita baca, telah dengan jelas sekali memberitahukan kepada kita sekalian bahwasanya dalam suratnya Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Efesus, dan yang juga untuk kita sekalian yang membaca, mendengar dan memperhatikan pada saat ini nats yang kita baca bersama-sama dan kita perhatikan bersama-sama, bahwasanya ada hal yang harus kita ketahui, ada hal yang harus kita sadari, ada hal yang harus kita mengerti, bahwasanya ada satu keenakan, ada satu kenyamanan, ada satu keindahan kalau seseorang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Pada bagian ini kita melihat bahwasanya nats ini mengingatkan kepada kita sekalian bahwa kehidupan yang ada di dunia ini hanya ada dua golongan manusia, yaitu orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ini yang harus kita mengerti, ini yang harus kita pahami. Orang Yahudi, kemudian orang non-Yahudi. Bagian yang lain disebutkan juga bahwa ada golongan orang yang bersunat, tetapi di bagian yang lain adalah orang yang tidak bersunat. Bagian lain disebutkan bahwa yang satu kelompok menamakan dirinya warga Israel, tetapi yang lainnya bukan warga Israel. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya dua klasifikasi ini, orang Yahudi, orang non-Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, warga Israel, bukan warga Israel. Dan hal itu memberikan satu dampak pemikiran yang dalam di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi pada dua kelompok orang ini, dua kelompok manusia ini, yaitu orang yang ada di dalam kelompok Yahudi, orang yang mengatakan dirinya bersunat, warga Israel. Orang itu adalah menyatakan dirinya mendapat ketentuan dalam janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka. Sedangkan kelompok lain atau orang non-Yahudi adalah orang yang tidak mendapat ketentuan janji yang daripada Allah. Pada bagian yang lain pula disebutkan bahwa orang Yahudi ini mengaku bahwa dirinya adalah orang yang layak menerima satu pengharapan, orang yang layak berharap kepada Tuhan. Tetapi orang di luar Yahudi, maka orang itu adalah orang yang tanpa pengharapan. Dan pada bagian lain, orang Yahudi mengkategorikan dirinya adalah orang yang disertai Allah. Orang non-Yahudi, orang yang tidak disertai oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka bayangkanlah, itulah keberadaan kita. Orang non-Yahudi, orang yang tanpa janji dari Allah, orang yang tidak berpengharapan, orang yang tanpa penyertaan Allah.
apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa dikerjakan oleh orang-orang yang tanpa Allah. Itulah keadaan kita. Itulah keadaan orang-orang non-Yahudi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya betapa malangnya orang-orang non-Yahudi. Karena tanpa pengharapan dan tanpa serta dari Allah. Ini ada keadaan orang-orang sebelum di dalam Kristus Yesus. Perhatikan baik-baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya adalah orang yang diperanakkan oleh bapak ibunya, memiliki keluarga. Apa yang terjadi manakala seseorang tiba-tiba tidak ada orang tuanya, kemudian mencoba untuk bergumul hidup, mempertahankan kehidupannya? Betapa sulit, betapa susahnya orang itu mencoba meraba untuk mendapatkan satu kemenangan atas keberhasilan hidup. Sangat sulit, sangat susah kalau seseorang itu tidak memiliki satu keluarga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa membayangkan hal itu manakala keluarga kita yang adalah Bapak kita yang di surga, yang tidak menyertai bagian kelompok tadi, maka apa yang terjadi? Hanya meraba-raba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, meraba-raba mencari tahu siapa Allah sesungguhnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa sulitnya, betapa susahnya. Itulah keberadaan kita sebelum ada di dalam Kristus. Sehingga hal itu sampai terjadi satu tembok pemisah antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Yang terjadi adalah, aku umat pilihan Allah, kamu bukan yang dipilih Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai terjadi satu ejek-ejekan. Orang yang dipilih Allah adalah orang kelas 1, dan orang yang tidak dipilih Allah, ya, orang non-Yahudi, mengatakan kamu najis. Dan mereka tidak akan mau bertemu di antara satu dengan yang lainnya. Yang satu mencoba untuk memegahkan dirinya bahwa dirinya umat pilihan Allah. Yang kelompok satu mengatakan bahwa dirinya mencoba mencari Allah, mencari tahu siapa sang pencipta itu sesungguhnya. Semuanya memiliki ego. Tetapi orang-orang Yahudi tidak mau berdekatan dengan orang-orang non-Yahudi pada waktu itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan dikatakan najis, dan tidak mau bertemu dengan orang-orang non-Yahudi. Dan ini merupakan satu perseteruan yang luar biasa. Ini merupakan satu perseteruan yang tidak mengenakan di antara dua kelompok yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah keadaan di luar Kristus. Ini adalah keadaan orang sebelum berada di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa indahnya di dalam Kristus, apa enaknya di dalam Kristus adalah bahwasanya pada saat seseorang ada di dalam Kristus, maka sesungguhnya penggolongan, pengelompokan yang ada dua tadi menjadi tidak ada. Karena Allah di dalam Yesus Kristus adalah damai sejahtera itu sendiri. Sehingga manakala seseorang telah ada di dalam Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, apa yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu adalah sesungguhnya di dalam Kristus menghilangkan perseteruan antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi.
menghilangkan perseteruan, merobohkan tembok pemisah antara orang non-Yahudi dan orang Yahudi, orang yang merasa dirinya dipilih oleh Allah dan orang yang tidak dipilih oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Kristus Yesus membuat tembok-tembok perseteruan itu dirubuhkan. Karena apa? Rupa-rupanya orang yang memegahkan diri sebagai pilihan Tuhan, pilihan Allah, yang adalah orang Yahudi, orang yang merasa dirinya bersunat, warga Israel, orang yang layak mendapatkan ketentuan atau janji, orang yang berpengharapan atau orang yang disertai Allah. Rupa-rupanya Allah memberikan hukum Taurat dengan berbagai macam ketentuan dan perintah yang ada. Mereka tidak bisa melakukan semuanya itu. Mereka tidak bisa mengindahkan semuanya itu, sehingga mereka bisa menunjukkan satu keadaan yang damai dengan Allah. Tetapi mereka dalam kesehariannya semakin melakukan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah. Oleh sebab itu, Allah yang adalah damai sejahtera itu sendiri mengasihi umat manusia, baik orang Yahudi ataupun orang non-Yahudi, dalam rupa wujud manusia Yesus Kristus, mencari memperkenalkan dirinya kepada dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Setelah Yesus Kristus yang adalah damai itu sendiri yang memperkenalkan dirinya kepada dunia dengan seluruh alam semesta raya seisinya, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sudah tidak ada orang yang bisa memegahkan dirinya. Aku orang Yahudi, kamu bukan orang Yahudi. Aku orang pilihan Allah, kamu bukan yang dipilih oleh Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semua orang Yahudi punya alasan untuk itu. Tetapi setelah Yesus Kristus memperkenalkan dirinya kepada dunia, maka sesungguhnya perseteruan antara Yahudi dan non-Yahudi telah dirobohkan oleh Yesus. Hanya ada satu saja, yaitu manusia yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Hanya itu saja. Hanya ada satu, yaitu manusia sebagai ciptaan baru di dalam tubuh Yesus Kristus, sehingga tidak ada perseteruan lagi di antara orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Inilah keindahan, inilah kenyamanan yang ada di dalam kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dasarnya hanya satu, yaitu di dalam Kristus. Kalau orang di luar Kristus, maka itu hal yang lain. Tetapi pada bagian ini, siapapun, apakah orang mengatakan pilihan Allah, apakah bukan pilihan Allah, kalau seseorang itu tidak mengatas dasarkan hidupnya di dalam Kristus, maka dia bukan kategori orang yang menikmati damai yang daripada Allah. Bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah bahwa di dalam Kristus, Allah yang adalah damai sejahtera itu sendiri, Allah yang adalah pembuat perdamaian, dan juga di dalam Kristus adalah bahwa Allah itu sendiri yang memberitakan perdamaian itu sendiri. Apa yang dibuat oleh Tuhan adalah melalui karya salib yang dilakukan oleh Yesus Kristus, maka membuat orang itu berdamai dengan Allah. Maka orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi menikmati hubungan yang damai dengan Tuhan, nyaman, bisa berkomunikasi, kita berbicara, Tuhan mengetahui dan Tuhan berhak untuk memberikan satu jawaban. Karena Tuhan telah mengerti bahwa ini adalah anakku, dan bahasa kita telah terkonek dengan Bapa kita di surga. Bagian pertama tadi,
bahwa darah Tuhan Yesus Kristus yang membuat setiap orang yang percaya menjadi ciptaan baru. Kemudian bagian yang kedua ini adalah bahwa salib Kristus membuat manusia didamaikan, bukan lagi dengan manusia-manusia yang lain, tetapi salib Kristus membuat orang yang percaya kepada Yesus Kristus didamaikan dengan Allah. Salib yang sesungguhnya adalah hal yang tidak baik, tetapi melalui salib Kristus Yesus diberikan satu makna yang indah, makna yang luar biasa, yaitu salib Kristus membuat orang didamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah dicerca, dicambuk, diludahi, diperdaya luar biasa, dan akhirnya mendapati kematiannya sebagai manusia. Maka apa yang kita perlu pahami, kita perlu sadari bersama adalah bahwasanya di dalam Kristus kita punya hak untuk menjadi, menikmati sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Yang kedua, dalam Kristus melalui salibnya kita menikmati hubungan yang didamaikan dengan Allah. Pada bagian yang ketiga, apa yang kita ketahui bersama adalah di dalam Kristus, maka setelah kita mendapatkan satu jalan untuk menghubungi Tuhan sebagai Bapa kita di surga, maka sesungguhnya yang harus kita pahami, yang harus kita mengerti adalah di dalam pengakuan kepada Yesus Kristus itu, maka kita menjadi satu bangunan yang dasarnya adalah pengakuan kepada Yesus Kristus. Di atasnya dibangun dari pengajaran para rasul dan juga para nabi. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacalah Alkitab yang memuat bagaimana pengajaran para rasul untuk kita tetap setia kepada Yesus Kristus. Kita membaca kitab para nabi, sehingga kita boleh mengetahui berbagai macam hal yang dinubuatkan oleh Tuhan melalui para nabinya, sehingga kita boleh memfungsikan diri dan kehidupan kita sebagai bangunan bait Allah, di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau bertata di dalam hati dan kehidupan kita. Maka biarkanlah kita boleh menyadari semuanya itu, dan kita boleh menikmati satu hubungan yang indah. Seseorang bisa berdoa dengan Tuhan, seseorang bisa menghubungi Tuhan hanya sejauh doa, hanya sejauh niat, karena tubuh kita ini adalah bangunan bait Allah rohani, bait Allah roh, di mana Tuhan mau ada, hadir di dalam diri dan kehidupan kita pribadi. Ini adalah satu hal yang mengenakan, ini adalah satu hal yang membuat kita nyaman hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Oleh sebab itu, saudara dikasihi oleh Tuhan, hargailah pengorbanan Yesus Kristus yang mencurahkan darahnya, membuat kita semuanya satu tubuh di dalam Kristus, yang membuat kita semuanya melalui salibnya kita disatukan, kita didamaikan dengan Tuhan, dan kita boleh menikmati satu hubungan yang senantiasa selalu berkesinambungan, sehingga
tidak ada sesuatu yang terjeda sekalipun seseorang dengan Tuhan, karena diri dan hidup kita adalah bait Roh Kudus itu sendiri. Oleh sebab itu, inilah nikmatnya kita boleh berbicara dengan Tuhan, kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, kita boleh menikmati intimnya berkomunikasi dengan Allah yang adalah Bapa kita di surga. Amin. Biarkanlah ini boleh mendorong kita sekalian, memotivasi kita sekalian, sehingga betapa kita tidak ada yang melecehkan lagi bahwa kamu orang kelas bawah. Karena siapa di dalam Kristus, orang boleh menikmati satu kedamaian yang dari Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan antara Allah dengan kita, karena Sang Damai itu sendiri yang membuka, yang menyediakan jalan pendamaian bagi kita, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus. Dan juga kita boleh menikmati kehidupan sehari-hari dalam bimbingan dan penyertaan Allah, sehingga kita boleh nyaman hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan merenungkan hatinya. Haleluya Tuhan Yesus. Sentuhlah hati kami Bapa, sehingga kami boleh menikmati satu karya penebusan, sehingga kami boleh hidup dalam pelayan kasih sayang. Terpujilah nama kekal selamanya. Haleluya Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu mengerti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku. Haleluya Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa kami di surga, tolonglah Engkau senantiasa memperbaharui sinar kehidupan kami, sehingga kami boleh senantiasa memahami kasih-Mu yang selalu memberi
pada setiap kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, biarkanlah kami boleh menikmati satu kenyamanan hidup di dalam Kristus, di mana kami dijadikan sebagai manusia ciptaan baru di dalam Kristus, yang tidak ada seorang pun sanggup melecehkan. Dan juga biarkanlah kami boleh menikmati hidup yang telah Engkau damaikan denganmu sendiri, di mana kami boleh senantiasa menikmati satu komunikasi yang indah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan, biarkanlah peringatan kesengsaraan dan kematian-Mu pada saat ini kami mau peringati dengan lebih sungguh, lebih dahsyat lagi. Engkau mengaruniakan hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pengikut-pengikut-Mu yang menunjukkan satu loyalitas, tanggung jawab, dan murid yang sejati. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu yang ada di tempat ini, ataupun yang menikmati siaran ini via YouTube. Pernaungan kasih sayang nyata atas kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah peringatan kesengsaraan dan kematian. Dan biarkanlah kami boleh minta segala berkah penyertaan melalui doa yang Tuhan ajarkan pada para murid-Mu yang demikian tingginya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarkanlah kita sekalian boleh pulang dengan membawa berkat anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, nyata memimpin menaungi segenap kehidupan kita. Dari saat ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita sekalian sebagai salah-salahnya bertemu di awan-awan. Terimalah berkatnya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat memperingati kesengsaraan dan kematian Tuhan. Kiranya kita boleh menghayati setiap pengorbanan yang telah dilakukan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.